Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa azza jundah, wa jamal ahzaba wahdah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahana anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Sebelum masuk pada ceramah, mari sama-sama kita baca penghulu ayat Al-Qur'an, yaitu ayatul kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 255. Dan biasanya terpajang juga di rumah kita, di ruang tamu, di ruang keluarga. Sama-sama kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membaca ayatul kursi duburi kulli sholah, di belakang setiap sholat fardu dia baca ayat kursi, maka tiada batas antara yang bersangkutan dengan surga kecuali kematian saja. Jadi ini yang bisa diamalkan diantaranya dari ceramah malam ini. Ayat kursi yang terpampang, dipajang di rumah kita, di ruang tamu, ruang keluarga, bukanlah sekadar pajangan. Dipajang bagus, tapi diamalkan lebih bagus lagi. Kapan mengamalkannya? Habis sholat fardu, bacalah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, perkataanmu pasti. Bahkan seorang Syekh Ali Jabir memberikan wanti-wanti, kalau sangat kepepet sekalipun, misalnya musafir perjalanan, Assalamualaikum, assalamualaikum kiri kanan, udah mau langsung jalan naik mobil, paksakan baca ayat kursi. Mungkin subhanallah dan sebagainya sambil jalan, tapi ayat kursi jangan dilupakan. Inilah salah satu hikmah yang dahsyat, bahwa disebutkan ada 4 amal yang dengannya surga merindukan dan dirindukan oleh surga. Orang yang mengamalkan diantaranya yang sering baca Quran, dan Al-Quran diwakili oleh ayat kursi sebagai penghulunya. Al-Baqarah 255. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan puasa Ramadan ini juga bulan yang hebat dan dahsyat. Seberapa dahsyatnya? Di Masjidil Haram itu kalau sholat di tanah suci Masjidil Haram, kalau sholat 1 kali di sana disebutkan pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat dibanding sholat tempat yang lain. Nah, istimewa juga bulan Ramadan adalah amal-amal fardu di bulan ini dilipat gandakan 70 kali lipat dibanding bulan yang lain. Maka mumpung bulan Ramadan, paksakanlah diri, semangatkan diri, semangatkan diri untuk beramal beribadah. Amal yang fardu pun juga amal yang sunnah. InsyaAllah takkan kecewa sepanjang masa, sepanjang hayat. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Senang hati melihat di malam hari ini semuanya malamnya qiyamul lail, siangnya shoma Ramadan. Maka mantap perkataan sang Nabi Muhammad SAW. Suatu masa beliau menaiki mimbarnya dan di tangga pertama, 2 dan 3 beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang ini bikin para sahabat penasaran. Kalimat tangga yang pertama beliau katakan amin. Tangga yang kedua beliau katakan amin. Tangga yang ketiga beliau ucapkan juga amin. Itu rupa-rupanya isyarat bahwa para sahabat penasaran. Dia jelaskan, tadi Jibril datang. Apa yang datang di Jibril katakan, di tangga pertama Jibril menyebutkan celakalah orang
yang dia mendapati orang tuanya, tapi kemudian dia tak dapat menjadikannya masuk surga. Orang tuanya sudah renta, lanjut usia, tapi kemudian tak dapat menjadikannya masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Rupa-rupanya Nabi setuju dan sepakat dan mengaminkan. Amin. Jadi kita ini siapapun adalah anak dari orang tua kita, maka kemudian kalau kita bertemu mereka sudah tua, lansia, jadikanlah sebagai ladang amal beribadah untuk mencapai surganya Allah. Berbakti kepada keduanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhan menetapkan bahwa jangan menyembah hanya selain Allah. Wabil walidayni ihsana, dan juga kepada orang tuamu berbaktilah, berbuat kebajikan. Jangan lupakan, jangan sampai durhaka kepada orang tuamu. Setiap kita punya orang tua, walaupun kita sudah punya cucu dan sebagainya. Tangga yang kedua, di mimbar ini Nabi mengucapkan amin juga. Rupa-rupanya perkataan Jibril adalah, celaka seseorang mendapati bulan Ramadan, tapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan itu. Ada apa rupa-rupanya? Rupa-rupanya bulan Ramadan ini ada dua hadis yang mirip-mirip, tapi maknanya ini saling mengikat, saling menguatkan. Yang pertama, man qama ramadana, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Baru kemudian di ujung hadis, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Itu kalau qiyamul lail, malam bulan Ramadan. Yang satunya shauma Ramadan, berpuasa di siang hari bulan Ramadan, akan diampunkan baginya dosanya yang lalu. Maka alhamdulillah, sudah malam ini qiyamul lail, nanti siang hari juga shauma, siam. Ayatnya saya kira saking sering diulang di mimbar ini sudah kita hafal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat yang dulu berpuasa agar engkau menjadi insan yang bertakwa. Ya, salah satu amal yang cepat menjadi insan bertakwa itu berpuasa. Dan puasa ini bisa dikatakan istimewanya Allah langsung yang akan mengganjarnya, memberi balasannya. As-saumu li wa ana ajazi bih. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Masuk kemudian pada ayat berikutnya, ayat 186. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Masih surah Al-Baqarah. Bahwa rupa-rupanya Allah itu maha dekat mengabulkan doa-doa orang meminta kepadanya. Maka Ramadan ini selain perbanyak baca Al-Quran, selain perbanyak puasa, perbanyak juga berdoa. Dan doa itu pasti Allah kabulkan, janji Allah pasti. Ada kisah nyata seorang dokter Pakistan yang namanya Dr. Ishan. Beliau punya penemuan populer di mana-mana, ahli bedah. Suatu masa Dr. Ishan ini mengadakan perjalanan naik pesawat, akan isi semacam seminar di kota yang agak jauh dari tempatnya tinggal. Tahu-tahu beberapa jam sebelum mendarat di kota yang dituju, ini pesawat ada gangguan, mungkin turbulensi atau gangguan mesin. Maka mendaratlah di bandara terdekat. Begitu mendarat, akhirnya kemudian dia protes kepada kru bandara. Pertanyakan, berapa lama kira-kira ini pesawat perbaikan supaya saya ini ditunggu oleh tim di sana, seminar. Setiap waktu saya, setiap menitnya bergantung karena banyak nyawa yang harus saya selamatkan. Kata Dr. Ishan. Maka orang bandara mengatakan, Pak, kota yang Bapak tuju itu dari sini cuma naik mobil sekitar 3 jam saja atau 4 jam. Daripada Bapak menunggu perbaikan pesawat 16 jam, bagus Bapak kemudian sewa mobil, charter mobil, perjalanan ke sana. Insya Allah cepat sampai. Baiklah kalau begitu. Maka Dr. Ishan naik mobil charteran berangkat ke tujuan. Baru 1 jam perjalanan kemudian terjadilah angin badai yang besar sehingga mereka nyasar-nyasar. Karena nyasar-nyasar tersampai di suatu tempat kampung udik yang bisa dikatakan tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa. Tapi karena nyasar tentu ada rumah kecil, Dr. Isa pun ketuk rumahnya. Begitu ketuk rumah, di dalam rupanya ada seorang ibu-ibu tua yang sepuh. Ada apa nak? Ibu, bisakah barangkali kami pinjam telepon atau apa? Saya ingin menyampaikan kabar pada panitia di sana. Masuk dulu nak. Ini hujan, masuklah ke dalam, kata si ibu tua.
nanti saya sediakan buat kalian sekedar teh atau barangkali cemilan kecil. Maka si Dokter Ihsan masuk ke dalamnya, disediakanlah minum teh sekedarnya karena ibu ini orang yang tahu agama, memuliakan tamu. Begitu dia kemudian minum teh, sekilas dia lihat ini ibu-ibu sambil menunaikan solat, hajat mungkin juga solat yang lain. Rupanya di sebelahnya ada kasur kecil yang ada cucunya di situ, sakit cukup parah. Dalam keadaan sakit cukup parah, selesai dia solat, kemudian dipegang anaknya, didoa-doakan, kemudian diulang lagi solat. Maka dipertanyakan, ibu, anak ibu kenapa? Ini saya punya cucu, sudah sakit lama, sudah saya berobat kemana-mana, tapi kemudian kayaknya susah. Disebutkan yang ahli pengobatan bagian nama seorang dokter yang jauh tempatnya tinggal dari sini, padahal keadaan saya susah, miskin. Saya tidak bisa andalkan ekonomi, tidak bisa andalkan koneksi, hanya andalkan Allah. Kepada Allah saya berdoa supaya Allah berikan kesembuhan dengan caranya. Maka kemudian Dokter Ihsan langsung air matanya mengalir merembes. Ya Allah, wahai ibu, begitulah caranya Allah mengabulkan doanya ibu. Pesawat yang saya tumpangi rusak, bandara di sana. Kemudian saya charter mobil, kemudian nyasar sampai di sini. Ibu, tahukah ibu, yang disampaikan dokter-dokter setempat Dokter Ihsan, sayalah orangnya bu, sayalah orangnya. Aku nyasar di sini karena doamu. Allah atur begitu rupa, maka demi Allah ibu, aku akan obati cucumu. Akulah Dokter Ihsan. Maka yakinlah, doa-doa akan dikabulkan. Allah kirim sang dokter langsung ke rumahnya. Padahal si ibu nenek ini bukanlah pejabat negara, bukan kaya raya, tapi koneksinya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Dan ini dibuktikan kisah nyata Dokter Ihsan di Pakistan. Kaum muslim rahimakumullah. Berikut yang berikutnya, bulan Ramadan ini maksimalkan kita selain baca Quran juga maksimalkan beri makan yang kelaparan, ta'jilan. Maksimalkan juga pada hal yang lain menjaga lisan. Karena orang menjaga lisan juga dirindukan oleh surga. Lisan itu dulu ngobrol-ngobrol, tapi sekarang juga media sosial kadang-kadang mulutnya diam, tapi tangannya berbicara, tulisan-tulisan dan tulisan. Maka ada saran yang bagus beberapa sahabat, mumpung bulan Ramadan, maksimalkanlah baca Quran, agak-agak tinggalkan media sosial, karena kadang-kadang media sosial ini bukan bawa berkah, malah kadang-kadang bawa sial. Karena terlalu banyak di dalamnya hal yang terbongkar, yang terbuka, dan komentar-komentar negatif. Sehingga, na'udzubillah min dzalik, ada yang membatalkan puasa, makan, minum. Tapi ada juga membatalkan pahala puasa, gosip, gibah. Ada juga membatalkan puasa lainnya, kebanyakan tidur. Tapi sejatinya lebih baik engkau tidur daripada engkau gosip atau fitnah. Itu lebih baik. Tapi kembali pada pasal tidur, hadirin rahimakumullah. Tidur itu sendiri ada 3 pasal. Pasal yang pertama, tidur yang bisa dikatakan hindari. Namanya tidur hailulah. Tidur hailulah ini tidur habis sholat subuh sampai terbit matahari. Usahakan jangan tidur. Namanya hailulah. Nanti berakibat orang yang tidur habis sholat subuh kemudian sampai terbit matahari dia juga masih tidur. Maka ini hailulah. Maknanya dijauhkan berkah dan rezekinya juga jauh. Ibarat kata lambat bangun rezekinya dipatok ayam. Ada yang menjawab, Pak Ustadz, kalau rezeki dipatok ayam, ayamnya saya tangkap, saya bikin rendang ayam. Maka prinsipnya hindarilah sebelum terbit matahari habis sholat subuh, jangan tidur. Paksakan diri baca Al-Quran atau berzikir, bertasbih. Apatah lagi di masjid ini. Ada amal yang itu sederhana, habis sholat subuh duduk saja tempatmu berzikir mengaji sampai jam 6 lewat 10 menit. Jam 6 terbit matahari tambah 10 menit, sholat isyraq 2 rakaat. Nabi janjikan barang siapa yang sholat berjamaah subuh baru kemudian duduk tempatnya sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ucapannya 3 kali.
Alhamdulillah di bulan-bulan sebelum Ramadan banyak melaksanakannya. Mudah-mudahan pas bulan Ramadan makin banyak melaksanakannya. Sehingga daftar haji boleh, ada Kementerian Haji dan Umroh. Tapi kalau misalnya belum mampu daftar haji karena kurang uang, maka kemudian paling enggak laksanakan salat Isyraq. Engkau sudah mendapatkan pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Amin. Ibarat kata ini, besok Patur anaknya Pak Tamrin, dia salat Isyraq. Begitu keluar dari sini, hei Haji Patur. Kenapa Haji Patur? Salat Isyraq 2 rakaat. Maka pahala hajinya umroh dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Itu pasal yang pertama tentang tidur. Hindari tidur habis salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, tidur yang sunnah adalah tidur sekitar zuhur. Sebelumnya atau sesudah, namanya tidur qailulah. Nabi biasa melaksanakannya. Sebelum zuhur atau sudah zuhur, tidur sebentar, walaupun cuma 20-30 menit, tidurlah. Maka bisa dikatakan sunnah yang baik. Maka sebagian perusahaan di Jepang, pegawai karyawannya itu jam-jam itu persilakan istirahat. Tidur di tempatnya bekerja. Walaupun tidur sambil baring di meja. Begitu nanti bangun produktivitasnya jalan sebagaimana pagi hari. Bagus. Pasal yang ketiga tentang tidur adalah tidur yang dimakruhkan. Tidur habis sholat asar. Usahakan jangan tidur. Namanya ailulah. Siapa yang sering tidur habis sholat asar, maka bisa dikatakan dia ini akan mudah kena penyakit ailulah. Penyakitnya yang utama adalah demensia, amnesia, suka lupa. Dan juga penyakit daya tahan tubuh berkurang, maka waspadai. Jangan tidur habis sholat subuh, jangan tidur habis sholat asar. Tidurlah sekitar zuhur atau sebelum sesudahnya zuhur. Ini hal yang sangat baik kita laksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan kemudian makna yang indah dari puasa Nabi mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah engkau akan sehat. Maka puasa ini insya Allah sehat. Disebutkan oleh seorang peneliti Jepang, bahkan mendapatkan hadiah Nobel dari penelitiannya, seorang namanya Yoshinori Ohsumi. Yang berpuasa 8 hari sebulan, itu bisa dikata dia mendapatkan di dalam perutnya akan terjadi otofagi. Otofagi itu lemak-lemak yang jahat akan dimakan oleh lemak yang baik. Ampas-ampas di tubuh yang tadinya tidak berguna oleh tubuh akan diolah kembali. Sehingga berlalu sekian puluh hari maka akan sehatlah tubuh kita. Karena dalam tubuh manusia itu tempat paling panjang adalah usus. Usus manusia itu paling panjang Pak. Kalau kita panjangnya tingginya 2 meter maka usus kita kali 6. Dokter Cahyo mengatakan. Kali 6 maknanya adalah kita itu 12 meter usus kita, maka kalau berpuasa insya Allah akan lebih sehat. Maka perbanyak berpuasa insya Allah lebih sehat. Ini saja penyampaian kami, semoga bermakna dan berguna. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih.